dikisahkan pada tanah Jawa, di daerah yang bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu saat, Prabu Siliwangi sedang asyik berburu, dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan. Prabu Siliwangi merasa bahagia dan segera menghampiri perempuan itu. Setelah berkenalan, diketahui bahwa perempuan itu telah lama tinggal di hutan. Sang perempuan akan menghantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Kemudian Prabu Siliwangi menyetujui syarat yang diberikan oleh perempuan itu dan mulai tinggal beberapa hari di istananya. Tetapi Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya, dikarenakan ia sudah jatuh hati kepada perempuan tersebut, dan akhirnya mereka menikah. Mereka berpikir bahwa raja telah meninggal karena berhari-hari tidak ada di istananya. Kemudian Prabu Siliwangi mengerjakan pekerjaan yang sudah ia tinggalkan saat di hutan. Ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, saat Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Sang Prabu kemudian bangun dan menghampiri suara bayi tersebut. Dan kemudian Prabu sangat bingung, tetapi ia tetap menggendong bayi itu. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba di depan Prabu Siliwangi muncul asap dan cahaya putih. Perlahan, asap itu muncul seseorang perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Sang istri berkata bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka, dan dia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Kemudian sang Prabu membawa masuk bayi tersebut dan memberikan nama, yaitu nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan budi pekerti baik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi terhadap istrinya. Prabu Siliwangi mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya tetap sia-sia. Sang Prabu merasa khawatir akan kerajaannya. Kemudian sang Prabu meminta izin kepada Putri Kadita bahwa dia ingin menikah lagi. Putri Kadita menyetujui hal tersebut, dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan anak bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi akhirnya dikaruniai seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara menjadi ratu yang sangat pemarah dan egois. Semua permintaan yang diinginkan oleh ratu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Pun suatu saat, ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal itu, Prabu Siliwangi menentang keras ratu. Dewi Mutiara merasa bahwa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam, saat Putri sedang tertidur, tiba-tiba muncul asap
tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita. Tetapi Putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, sang putri bangun dan terkejut karena tubuhnya dipenuhi dengan banyak bercak nanah. Melihat hal itu, Prabu Siliwangi berusaha mengobati sang putri dengan mendatangkan semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun, sayangnya tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan putri Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sangat merasa sedih akan hal itu. Di tengah keputusan tersebut, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat agar Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Karena putus asa, Prabu Siliwangi mengiyakan keputusan tersebut. Dan ia memerintah Putri Kadita untuk menjauh dari kerajaan. Dengan berat hati, Putri Kadita meninggalkan kerajaan dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya, muncul suara seseorang untuk menyuruh Putri Kadita ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau juga istri sang Prabu Siliwangi. Putri Kadita yakin dengan suara tersebut. Kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan, suara sang ibu muncul lagi untuk menyuruhnya menceburkan dirinya ke dalam air. Kemudian Putri Kadita langsung menceburkan dirinya ke dalam laut. Dan ajaibnya, penyakit kulit yang diderita oleh Putri Kadita seketika sembuh. Dan akhirnya Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di dalam laut dan membangun istananya, serta memiliki banyak ribuan pasukan. Dari hal tersebut, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau juga Ratu Pantai Selatan. Sekian cerita dari saya. Semoga kalian bisa menonton dengan senang dan juga cerita yang saya bawakan menarik ya. Terima kasih.